yang ada di Pos Satpam Komplek Duren 3. Namun terdakwa hanya menerima DVR CCTV dari saksi Irfan Widianto sehingga dalil jaksa penuntut umum yang menyatakan diganti dengan yang baru yang dilakukan oleh terdakwa adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat menyesatkan. Bahwa jelas dan tak terbantahkan, jaksa penuntut umum menolak fakta dalam replik akuo, di mana jelas dan tak terbantahkan dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan garing atau sistem komunikasi elektronik. Maka kami menjadi heran apabila jaksa penuntut umum selaku aparat penegak hukum masih berpendapat terkait arti sistem elektronik di luar dari apa yang telah dijelaskan oleh undang-undang dan tafsirkan yang tidak sesuai dengan makna serta tujuan undang-undang ITE dibuat. Maka dengan demikian kami menyadari bahwa jaksa penuntut umum tidak memahami secara menyeluruh unsur-unsur pasal 33 UU ITE. Yang salah satu unsurnya adalah tindakan apapun yang harus dimaknai sebagai tindakan di dalam ruang cyber atau tindakan virtual atau tindakan di dunia maya sebagaimana dinyatakan oleh ahli Rinto Wardana, ahli Henry Subiakto, dan Joshua Sitopul SHIMM dalam bukunya Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana halaman 242. Dan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Cuk Putranto merupakan tindakan fisik dan bukan sebagai tindakan yang dilakukan dalam ruang cyber atau tindakan virtual atau tindakan di dunia maya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang ITE. Kemudian selanjutnya terhadap dalil jaksa penuntut umum yang mendalilkan dokumen atau informasi elektronik yang ada dalamnya menjadi rusak sebagian besar terhapus dan tidak dapat diakses lagi adalah dalil yang tidak masuk akal dan tidak berdasar. Karena pada faktanya telah jelas dan tidak terbantahkan dalam persidangan yang terhormat ini bahwa saksi ahli Heri Prianto atau ahli digital forensik dalam persidangan tanggal 29 Desember 2022 dan berdasarkan pada alat bukti surat puslapor tidak dapat menentukan siapa yang merusak atau menghilangkan isi rekaman. Bagaimana file rekaman bisa dirusak atau dihilangkan? Dan apa sebab-sebab terjadi kerusakan terhadap DVR CCTV yang menjadi objek perkara akuo? Bahkan puslapor sendiri tidak pernah melakukan pemeriksaan dan tidak menyatakan apakah benar tindakan terdakwa Cuk Putranto untuk mengganggu dan menjadi tidak dapat digunakan sistem elektronik sebagaimana dimaksud. 10. Menolak dengan tegas, tidak dan sependapat dengan replik jaksa penuntut umum dalam poin 10 halaman 17 yang mendalilkan sebagai berikut. Apapun isi video yang dilihat oleh terdakwa tidak dapat menghilangkan fakta bahwa telah terjadi penggantian DVR dari CCTV komplek Polri Duren 3 yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik CCTV komplek Polri Duren 3. Maka telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa dalil jaksa penuntut umum dalam replik akuo merupakan dalil yang kehilangan akal dan terkesan menyampingkan maksud dan tujuan dilakukan laporan polisi model A yang dilakukan oleh saksi pelapor Kompol Aditya Cahya Sumunur Eskom. Sebagaimana laporan polisi nomor LP-A-0446-8 Romawi 2022 SPKT Pit Siber Bareskrim tertanggal 9 Agustus 2022. Karena maksud laporan polisi tersebut dibuat karena dianggap adanya perbuatan menghalangi proses penyidikan yang sedang dilakukan sehingga menjadi terhambat yang diakibatkan oleh rusak atau hilangnya barang bukti sebagai alat bukti dalam perkara 340. Dan bahkan dalam persidangan telah terungkap bahwa saksi pelapor Kompol Aditya Cahya Sumunur Eskom dalam persidangan tanggal 24 November 2022 tidak meminta tanda terima penyerahan barang bukti puslapor dari Polres Jakarta Selatan dan tidak mengetahui dasar pemeriksaan barang bukti DVR CCTV di puslapor
sejak tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 28 Juli 2022. Karena berdasarkan keterangan Kompol Aditya Cahya Sumunur Eskom bahwa surat perintah pemeriksaan baru keluar tanggal 28 Juli 2022 dan saksi pelapor Kompol Aditya Cahya Sumunur Eskom hanya mendengarkan keterangan lisan dari puslapor tanpa adanya alasan yang jelas apakah DVR dimaksud dirusak atau dihilang. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Heri Prianto atau ahli digital forensik dalam persidangan tanggal 29 Desember 2022 telah jelas dan tidak terbantahkan yang berdasarkan pada hasil puslapor sendiri. Puslapor tidak dapat menentukan siapa yang merusak atau menghilangkan isi rekaman. Bagaimana file rekaman bisa dirusak atau dihilangkan? Dan apa sebab-sebab terjadinya kerusakan terhadap DVR CCTV yang menjadi objek perkara aku. Kami beranggapan bahwa jaksa penuntut umum mencoba dan berusaha dengan asumsi atau imajinasi yang dibuat untuk tujuan dihubungkan atau melepaskan perkara ini dengan perkara 340. Dengan cara mengarahkan suatu perbuatan fisik, dalam hal ini memindahkan DVR CCTV atau tidak mengkaitkan dengan perkara 340, agar terdakwa telah memenuhi unsur melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan sistem elektronik yaitu DVR CCTV terganggu sebagaimana telah diatur dalam pasal 33 UU ITE. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum tidak memahami secara menyeluruh unsur-unsur pasal 33 UU ITE yang salah satu unsurnya tindakan apapun harus dimaknai sebagai tindakan yang harus terjadi di dalam ruang cyber atau tindakan virtual atau tindakan di dunia maya. Sebagaimana dinyatakan oleh ahli Rinto Wardana, ahli Heri Subiakto, dan Joshua Sitopul SHIMM dalam bukunya Cyberspace, Cybercrimes, Cyber Law, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, halaman 242. 11. Menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum dalam poin 11 halaman 17 sampai dengan halaman 18 jawaban yang mendalilkan sebagai berikut. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo SH MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV yang telah dilihat oleh terdakwa Cuk Putranto SIK maupun yang lainnya seharusnya mengambil langkah hukum, yaitu menceritakan keadaan sebenarnya kepada yang berwajib dan bukan malah saling meyakinkan dengan mempertanyakan kepada saksi Baikuni SIK dengan berkata, yakin bang? Saksi Baikuni SIK menjawab, perintahkan. Saksinya Karopaminal. Saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan, bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat. Bahwa sangat terlihat jelas jaksa penuntut umum tidak cermat atau tidak jeli terhadap dakwaan dan tuntutannya, serta tetap mempertahankan dan menolak fakta persidangan atau melawan fakta yang sudah diketahui umum. Karena sidang perkara diikuti oleh masyarakat luas, walaupun dalam bentuk tidak disiarkan langsung, namun semua fakta sidang tetap merupakan fakta yang sulit untuk dipungkiri dan tidak boleh dikesampingkan yang hanya berdasarkan pada asumsi dan imajinasi. Hal tersebut kami tanggapi sebagaimana telah terungkap dalam persidangan. A. Bahwa yang menyampaikan untuk meneruskan perintah saksi Ferdi Sambo terkait tidak boleh membocorkan adalah saksi Arif Rahman Arifin, bukan saksi Baikuni Wibowo. B. Bahwa yang mempertanyakan atas meneruskan perintah saksi Ferdi Sambo tersebut adalah saksi Baikuni Wibowo, bukan terdakwa Cuk Putranto. C. Bahwa keadaan dimaksud jaksa penuntut umum tidak jelas apakah terkait dengan peristiwa kedatangan Ferdi Sambo dan almarhum Joshua masih terlihat atau peristiwa yang terjadi di dalam rumah Duren 3 nomor 46. Dan D. Bahwa terdakwa Cuk Putranto baru mengetahui cerita yang pada tanggal 6 Agustus 2022. Sehingga bagaimana mungkin terdakwa Cuk Putranto dapat menceritakan keadaan sebenarnya yang kepada yang berwajib sebelum tanggal 6 Agustus 2022. Jaksa penuntut umum tidak mau mengakui fakta bahwa dalam kurun waktu tersebut keadaan terdakwa Cuk Putranto menjadi kebingungan. Namun kebingungan terdakwa Cuk Putranto hanya sebatas apakah saksi Ferdi Sambo tiba
tembak-menembak sesama ajudan belum terjadi atau sudah terjadi. Tidak ada terbesit satu pikiran pun bahwa prisonernya adalah penembakan terhadap almarhum Joshua. Dikarenakan terdakwa Cepu Putrato begitu diyakinkan bahwa peristiwa tersebut adalah tembak-menembak. Karena dalam rekonstruksi Polda Metro Jaya yang melibatkan penyidik Polres Jakarta Selatan dan Polda Jaya, tim Innafis, tim Puslapor dan dihadiri secara langsung oleh Direktur Kriminal Umum Bareskrim Polri yang dengan segudang peralatannya untuk mengukur dan menganalisa olah TKP. Dan kesimpulannya pada saat itu adalah benar telah terjadi peristiwa tembak-menembak antar ajudan di rumah saksi Ferdi Sambo. Maka pada saat sudah ada pengakuan dari Barada Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Maruf dan saksi Ferdi Sambo sendiri dalam kurun waktu tanggal 5 sampai 8 Agustus 2022. Sebelum adanya laporan polisi perkara ini yaitu tanggal 9 Agustus 2022, terdakwa Cepu Putrato pada tanggal 7 Agustus 2022 dengan itikat baik telah menceritakan, menjelaskan, dan mempresentasikan isi rekaman video yang ditontonnya kepada tim sus. Jikalau sejak awal terdakwa Cepu Putrato dianggap mengambil peran dalam menutupi peristiwa sebenarnya dan berkomplot dengan bersama saksi Ferdi Sambo.